Halo Sobat Dori, bertemu lagi dengan Mindori yang akan menjawab semua pertanyaan dari Sobat Dori semua. Sobat Dori, sesuai janji Mindori di video sebelumnya, pada video kali ini Mindori akan menjelaskan bagaimana pembuatan boneka dari kain perca. Tapi sebelumnya Mindori punya info nih terkait manfaat pembuatan boneka dari kain perca. Jadi begini Sobat Dori, sampah atau limbah merupakan salah satu permasalahan yang selalu ada di tiap daerah. Limbah tersebut terbagi menjadi limbah organik yang dapat mengalami pembusukan alami dan limbah anorganik yang tidak mengalami pembusukan alami. Sampai saat ini pun pengolahan limbah masih belum maksimal dikarenakan oleh beberapa faktor. Mulai dari kurangnya teknologi untuk mengolah, sampai bahaya dari efek samping pengolahan, seperti asap dan gas beracun. Ternyata, limbah kain merupakan salah satu jenis limbah yang sulit diolah, karena merupakan limbah anorganik yang tidak mudah terurai sehingga tidak dapat dikompos. Jika limbah kain diolah dengan cara pembakaran, akan menimbulkan asap dan gas beracun yang juga membahayakan lingkungan. Ini menjadikannya suatu masalah karena berdasarkan data tahun 2011, limbah kain menempati urutan keempat persentase limbah terbanyak, yakni 6,36% secara berat dan 5,1% secara volume. Dengan jumlah sampah harian di Bandung yang mencapai kurang lebih 1.000 ton per hari, dengan peningkatan sekitar 3% sampai 5% per tahunnya. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah inovasi untuk mengurangi limbah kain dengan mengubahnya menjadi suatu barang yang dapat digunakan kembali dan tentunya memiliki nilai ekonomis. Salah satu caranya yaitu dengan mengolah limbah kain perca menjadi boneka. Nah, sebelum Sobat Dori membuat boneka dari kain perca, penting sekali untuk menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada gunting, yang kedua spidol dan pensil, yang ketiga jarum jahit, yang keempat jarum pentul, yang kelima gambar boneka, yang keenam benang sulam, yang ketujuh kain perca, yang kedelapan manik-manik, dan yang kesembilan kancing baju, dan yang terakhir isi boneka. Nah, isi boneka ini bisa menggunakan dakron, kapas, atau potongan kecil kain perca. Selanjutnya, kita masuk ke langkah pembuatan. Langkah pertama yaitu membuat pola boneka. Pilihlah bentuk boneka yang akan dibuat terlebih dahulu. Setelah itu, gambar di atas kertas mengikuti bentuk boneka secara garis besar saja. Yang kedua yaitu memotong pola boneka. Nah, setelah Sobat Dori selesai membuat pola boneka, langkah selanjutnya yaitu menggunting kertas mengikuti gambar yang sudah ada. Nah, usahakan memotongnya yang rapi, agar boneka yang dibuat menjadi rapi juga. Langkah yang ketiga yaitu memindahkan pola ke kain perca. Pilihlah kain perca dengan berbagai macam warna yang Sobat Dori inginkan. Kemudian, ambil pola yang sudah Sobat Dori buat di kertas. Lalu, tempelkan di atas kain dan gambar pola tersebut pada kain perca. Pola boneka yang akan dibuat pada kain perca bisa menggunakan pensil ataupun spidol. Langkah yang keempat yaitu memotong kain perca. Setelah pola tercetak pada kain, langkah selanjutnya adalah memotong kain sesuai pola. Memotong pola ini harus hati-hati ya. Sebisa mungkin ikuti gambar yang sudah ada. Selain mengikuti pola, pemotongan kain harus dilebihkan 1-2 cm untuk memperkuat jahitan boneka nantinya. Jadi, kalau Sobat Dori membuat pola, usahakan jangan dekat-dekat jarak antar polanya ya. Langkah yang kelima yaitu menjahit kain perca. Setelah kain perca menjadi beberapa pola yang sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menjahit. Proses ini sedikit rumit dan harus telaten. Pertama, Sobat Dori harus mengambil pola yang bentuknya sama, lalu satukan.
Nah, menyatukan kain percanya berseberangan ya, saling berhadapan kainnya. Setelah itu, jahit kain mengikuti pola yang sudah ada. Menjahit kain ini pada bagian dalam ya. Jadi, ketika sudah selesai dijahit, nanti kainnya akan dibalik dan jahitan akan berada di dalam boneka. Langkah keenam yaitu mengisi boneka. Setelah kain perca selesai dijahit, selanjutnya kita tinggal memasukkan isi boneka. Sobat Dori bisa menggunakan potongan kecil kain perca, spons, dakron, bulu angsa, atau kapuk. Masukkan bahan isi sedikit demi sedikit, sambil didorong menggunakan alat, misalnya pensil. Nah, fungsi dari pendorong adalah agar boneka nantinya menjadi padat. Setelah terisi penuh, tinggal jahit lubang yang kita gunakan untuk memasukkan isi. Pertama, lipat terlebih dahulu kain ke bagian dalam, lalu jahit yang rapi. Langkah yang terakhir yaitu membuat hiasan. Nah, hiasan boneka ini bisa bermacam-macam. Sobat Dori bisa membuat mata, hidung, ataupun telinga. Kalau bentuk bonekanya bukan bentuk muka, Sobat Dori tinggal menyesuaikan saja. Nah, itu dia Sobat Dori, proses pembuatan boneka dari kain perca. Sobat Dori jangan lupa ya untuk mencobanya. Terima kasih, sampai jumpa di video menghias tas menggunakan kain perca. Dadah Sobat Dori.